Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah kembali, kuliah APK 1 dengan materi biomekanika. Mari kita simak. Biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Pendekatan biomekanik. Ada beberapa definisi biomekanik yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah menurut Hertz, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Sedangkan menurut Hayes, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Menurut Frankel dan Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh selama aktivitas normal. Tujuan mempelajari biomekanika: 1. Menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan yang berinteraksi. Kedua, mensimulasikan kondisi berbahaya sulit untuk diukur atau waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ketiga, memperkirakan risiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Konsep biomekanika jadi dua: general biomekanik ya. Bagian dari biomekanika berbicara tentang mengenai hukum dan konsep besar mempengaruhi tubuh baik dalam posisi diam maupun bergerak. Ini menjadi dua, yaitu biostatik dan biodinamik. Biostatik adalah biomekanika umum hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada kondisi lurus dengan kecepatan seragam. Biodinamik, bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematika dan gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua adalah occupation biomekanik. Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik bekerja dengan mesin, material, peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kelelahan otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Sistem kerja dan otot manusia muskuloskeletal. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem koordinasi. Salah satunya adalah sistem otot dan kerangka, disebut sebagai musculoskeletal system. Sistem ini sebenarnya tersusun dalam dua sistem, yaitu otot dan tulang. Keduanya saling berkaitan. Tulang, bagian tersusun dari jaringan yang sangat jelas, sangat keras, berfungsi sebagai pembentuk kerangka dan pelindung organ dalam. Nah, di tulang ini ya terdapat sambungan tulang rawan atau cartilage ya. Jaringan ini berfungsi sebagai penghubung antara tulang seperti sambungan. Ligamen berfungsi sebagai penghubung bagian sambungan dan menempel pada tulang yang ujungnya. Memiliki peranan penting untuk melindungi persediaan. Otot, pergerakan utama dalam tubuh manusia yaitu disebut otot atau sering sebagai gerak aktif. Sel-sel otot menghasilkan panas tubuh yang untuk menjaga kestabilan panas tubuh akibat pengaruh dari luar. Tendon merupakan otot panjang dengan kekuatan yang elastis yang tinggi. Aplikasi biomekanika.
pada banyak kegiatan atau pekerjaan sehari-hari, secara umum secara tidak langsung ilmu biomekanika pasti telah diaplikasikan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti mengecat langit-langit rumah, operator dengan display yang tidak sesuai. Ilmu biomekanika menganalisa sebagai pembebanan yang statis. Jadi, pada industri atau kehidupan sehari-hari, aspek ilmu biologi adalah sebagai berikut. 1. Dalam perindustrian, ilmu mekanika digunakan untuk mengatur besaran gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. 2. Ilmu biomekanika. Aplikasi dalam industri menyatakan besarnya gerakan otot yang diperlukan seseorang operator untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan prinsip fisika dan mekanika. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu biomekanika. Kita mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja yang berbeda dan dapat menghasilkan kekuatan dan tingkat produktivitas yang terbaik. Keempat, ilmu biomekanika aplikasi digunakan dalam evaluasi pekerjaan operator. Yang kelima, aplikasinya menentukan perancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan gerakan tubuh pekerja. Ini kita ambil salah satunya adalah metode REBA. REBA merupakan metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomis. Dapat digunakan secara cepat untuk menganalisis postur kerja tubuh operator. Berdasarkan analisis REBA dapat diketahui apakah postur kerja tersebut perlu diperbaikan untuk mengurangi resiko kerja atau tidak, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam perancangan sistem kerja. Nah, ini diperoleh dari buku Tayari dan Highnet ya. Jadi penelitian REBA itu pertama kali adalah pengambilan data postur kerja menggunakan bantuan video atau foto ya. Kemudian yang kedua, penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh. Ini menggunakan grup A, grup E. Grup A meliputi punggung, leher, kaki. Sementara grup B, lengan bawah, pergelangan tangan. Kemudian adanya tabel 1 ya, itu pergerakan batang tubuh. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini pergerakan 0 sampai 20 derajat. Ini. Ya, untuk 1. Kemudian untuk 2, untuk 3 ini ada pergerakan masing-masing di sini. Kemudian tabel skor gerak leher. Ini dilihat dari sini. Fleksi dari 0 sampai 20 derajat menggunakan A, lebih dari 20 derajat menggunakan B. Nah, untuk pergerakan kaki, ini A ya. A ini bersifat kaki tertopang, bobot, lebar, merata. Jadi dia seimbang. Kalau yang B itu tidak merata ya. Nah, ini. Kemudian untuk pergerakan lengan atas, nah ini seperti ini. Untuk A itu misalnya 20 derajat. Kalau B itu lebih dari 20 derajat sampai 45 derajat. Sedangkan untuk C itu 45 sampai 90. Sedangkan 90 itu untuk pergerakan nomor 4. Untuk yang kelima, ini pergerakan terkait dengan lengan bawah ya. Misalnya dia pergerakan 1, dia 60 sampai 100. Kemudian untuk yang pergerakan nomor 2 itu kurang dari 60 atau lebih dari 100. Untuk pergerakan lengan tangan ya, ini ya, ini A atau dia seputar apa gitu ya. Misalnya A itu diam, B itu kan skornya tetap 1 nih, 1. Kemudian untuk C lebih dari 15 derajat ke bawah dan ke atas. Nah, ini tabel A ya. Tabel A ini nanti misalnya dia kebutuhan punggung, kebutuhannya adalah 3 misalnya ya, 3 tadi ya, berapa derajat. Kemudian kakinya yang diukur pertama leher 1, yaitu ukur kaki, berarti ditarik di sini 1 ke 3 berarti 2, hasilnya begitu ya untuk tabel A. Terus yang kedua gimana begitu hasilnya, terus begitu ya. Terus tabel B dihubungkan pula, misalnya dari lengan bawah dibutuhkan 2, lengan atas ternyata dibutuhkan 3 ke 2 jadi 4. Kemudian lengan bawah yang kedua, 1 ke 2 misalnya 2 ya dapatnya,
terus dia butuh 4, jadi 6 gitu ya, seterusnya. Hasil skor diperoleh tabel A dan tabel B digunakan untuk tabel C. Jadi tabel C ini diperoleh dari hasil A dan B. Hasil A dan B itu apa? Nah, itu baru masuk ke sini. Misalnya tabel B skornya ini 7 ya, A 7. 7 ketemu 7 adalah 9 gitu. Jadi 9 itu masuknya apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penentuan berat benda yang diangkat atau kolping atau aktivitas ya, pekerja. Misalnya begini. Kurang dari 5 kilo 0. 5 sampai 10 kilo 1, 2 itu lebih dari 10 kilo. Bila pembebanan tiba-tiba dan secara tepat, yaitu tambahin 1 gitu. Jadi misalnya di sini beratnya 15 kilo gitu kan, tambah 1 gitu kan, kalau misalnya dia ada perubahan yang mendadak. Nah, ini untuk tabel kopling. Ini untuk kalau pekerjaan baik, misalnya pegangannya pas sesuai itu 0. Kalau bisa diterima tapi tidak ideal, kurang baik juga 1. Misalnya pegangannya tidak diterima walaupun memungkinkan, mungkin terlalu licin, 2. Nah, itu kalau tidak dimungkinkan sekali, misalnya tidak aman, nah itu unacceptable, misalnya tidak aman ya, skornya 3. Nah, ini untuk tabel activity-nya ya. Jadi ada plus 1, plus 1, plus 1 ya gitu ya. Nah, ini plus 1 atau lebih bagian tubuh statis ya, ditahan lebih dari 1 menit. Nah, misalnya aktivitasnya lebih dari 1 menit, pengulangannya singkat. Kalau ini berulang-ulang ya, lebih dari 4 kali, plus 1 juga. Kalau postur kerjanya cepat dan ini plus 1 juga gitu. Pokoknya setiap anu tambahin 1. Nah, berikutnya ada perhitungan nilai riba yang bersangkutan. Nilai A dijumlahkan ya, kemudian nilai B yang tadi hingga dapat nilai C-nya. Kemudian nilai riba yang didapatkan dari hasil penjumlahan C dengan nilai pekerja dari riba tentukan adalah resiko pada keluhan muskuloskeletal dan tindakan yang perlu diperbaiki begitu ya. Nah, ini dapat dilihat seperti ini. Penskorannya ini lebih mudah kan. Hasil dari A masukkan aja ke sini. Hasil B masukkan ke sini. Sehingga dapatnya apa? Baru masuk ke A dan B dapatnya C. Terus ditambahin dengan kelonggaran tadi sehingga skornya apa. Nah, misalnya skornya di sini adalah 7. Nah, 7 itu di mana posisinya? Gini. Nah, misalnya skor itu, nah ini action levelnya 4 sampai nih ya, untuk 0, 1, 2, 3, 4. Terus skor rebanya misalnya tadi dapatnya angka 9. 9 adalah tinggi, maka diperlukannya perbaikan segera gitu ya. Nah, 0 levelnya 1 bisa diabaikan, tidak perlu perbaikan. 1, 2 sampai 3 rendah, mungkin perlu perbaikan. 2 antara 4 sampai 7 sedang, perlu. 3 yaitu skor rebanya 8 sampai 10 tinggi dan perlu segera. Atau 4 ini lebih parah ya, kalau skornya 11 sampai 15 maka sangat tinggi, perlu dilakukan saat ini juga langsung ya gitu. Nah, ini perbaikannya yang mungkin dilakukan antara lain berupa perancangan ulang peralatan kerja berdasarkan prinsip ergonomi. Nah, ini adalah link YouTube yang bisa menjadi referensi ya. Cukup ya. Demikianlah tadi paparan penjelasan tentang materi biomekanika. Apabila ada pertanyaan seputar biomekanika dapat ditanyakan langsung di nomor WA saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.